It's not only about love, tapi juga gimana caranya pasangan kamu ini bisa jadi temenmu gitu. Kalau kamu bisa bertahan di Bali 1 tahun, berarti Bali menerima kamu. Kamu akan attract orang-orang yang seenergi sama kamu. Di situ ada karma yang kamu harus selesaikan. Kamu punya pedang untuk putus itu. Nggak semua orang pegang pedang. Ini Mbak Mona Starlight. Mbak Mona tuh bisa tarot, reading, astrologi. Selamat pagi, ini hari kedua kita di Bali. Hari ini adalah hari apa? Hari Sabtu. Sekarang kita mau ke tempatnya Mbak Mona nih, first stop. Namanya Rasa Indo Warung. Yuk kita main ke warungnya Mbak Mona. Ini ada di Canggu, 14 menit dari hotel kita. Mbak Mona, akhirnya ketemu. Ini Bima, adek aku. Halo. Ini touchscreen kan? Touchscreen ya. Tinggal dipilih. Wah, banyak nih menunya. Pindang balado, fish in chili sauce, chicken curry, chicken soy sauce, salted long bean and tempe, tumis brokoli, salted brokoli, tempe green chili, tofu green chili, corn fritten. Gue baru tahu ini namanya corn fritten, vegetable fritten. Namanya keren jadinya. Strawberry bitter melon. Oh gitu. Di sana ada lagi. Itu Mas, enak. Terong balado. Tumis kangkung. Yang itu buat ngopi. Perkedel, potato fritten. Dan kembali pakai bahasa Inggris namanya apa? Tofu apa gitu ya? Namanya nasi campur. Beuh. Oke. Terus Aku Bali Island banget ya. Island girl banget. Lihat nih kulitnya. aku kan juga orang Jawa, Mbak. Tapi kan Usia enggak 11, kamu 12. enggak kamu ini bening banget. Waduh. Bening banget. Ini dicari bule Nggak ini. cocok kalau di Bali. Oke, nanti aku kalau ke Bali kita sama-sama tanning deh, Mbak. Aduh, aku nggak perlu tanning, aku di sini aja udah menggelap sendiri. Karena udah Ngeresep. udah ngeresep sendiri. Siapa tahu jodohnya nanti bule. Ya. Udah ada. Oh, udah ada. Oh, Mbak Mona udah nikah lagi? Udah, tapi long distance. Oh, Di gitu. Jerman ya. Oh. Di mana Mbak jalanin hubungan long distance? Apa nggak pindah ke Jerman? Alhamdulillah enjoy karena ini balik lagi ya, Prima, kalau kamu grow as spiritual, you will attract the same energy gitu. Karena kan aku lagi dalam proses perjalanan untuk ya aku rasa aku sudah in the right path, tapi lebih kayak mau matengin gitu. Dan aku bertemu orang yang sama. Jadi kita berdua orang tuh bener-bener respect. Kenalnya gitu. di mana Mbak? Di Bali? Di Bali, ketemu di Seru Bali. banget. Dan dia juga spiritual juga, dalam arti spiritual cara berpikir apa segala macem. Dia support pekerjaan aku. Ketemunya pasti nih lagi retreat atau lagi apa gitu? Enggak, Terus? lagi jadi dia temennya teman, dikenalin karena kan aku banyak klien bule ya, dikenalin, ya udah terus akhirnya pendekatan, terus pacaran, ya udah ini 2 tahun, jadi setiap tahun dia balik ke sini, insya Allah aku akhir tahun aku mau ke sana. Jadi kita yang bolak-balik. Dia juga ada
dia nggak stay di sini soalnya. Dia ada yang dia harus kerjakan di sana. Aku juga, karena aku pikir-pikir kalau dengan kondisi aku yang sekarang, aku punya pacar, kasihan Prima, karena aku nggak punya waktu. Kan waktuku banyak. Benar. Dan aku lagi enjoy Sama-sama ini lagi fokus ya, Mbak, ya. Aku lagi seneng-senengnya memperdalam astrologi juga. Jadi aku kalau udah kerjaan pulang ke rumah, nguliknya itu lagi mencintai itu, tapi di satu sisi aku nggak ngeblok untuk aku punya pasangan gitu. Ya oke. Banyak orang yang bilang kok bisa sih, ya depend gitu. Kalau kalian produktif dan kalian mindsetnya bagus, kalian akan seneng gitu loh. Tiap hari komunikasi nggak pernah putus kan, kita selalu tiap malam aku habis pulang kerja pasti kita ngobrol. Perbedaan waktunya gimana? 6 jam, 7 jam. Jadi aku sampai rumah kayak jam 10 gitu kan, di dianya masih kayak jam 5-4 sore ya. Dan dia memang di alhamdulillahnya dia saat ini di posisi yang pekerjaan dia punya sendiri. Jadi waktu dia bisa manage gitu. Nggak kalau ketemunya orang yang bekerja itu yang bakal susah. Ya itu balik lagi Prima, ketemunya yang adalah yang dapatnya yang memang pas sesuai dengan aku butuhnya dan bisa ngimbangin aku. Teman kantor aku namanya Yohana di TV One. Dia suaminya juga ini bule, terus long distance juga sama. Jadi mereka sekali ketemu tuh kayak jalan-jalan ke luar negeri bareng. Dan happy aja dan works aja gitu. Dan percaya nggak, 2 tahun itu feeling rasa semua sama, nggak berkurang. Nggak, karena kita mature ya, kita nggak ada drama, karena dia tuh udah kayak best friend buat aku. Jadi curhatnya aku di sana, aku ngapain aku curhat sama dia curhat sama aku. Jadi setelah aku pelajarin kalau ngomongin relationship ya, it's not only about love, tapi juga gimana caranya pasangan kamu ini bisa jadi temenmu gitu. Kalau kamu nggak bisa berteman sama pasanganmu ini susah menurutku. Karena nggak mau ngomongin masa lalu ya, tapi yang dulu-dulu jatuhnya cuma as a couple gitu kan. Di publik kamu akan terlihat sebagai pasangan, tapi ketika kamu di rumah atau kamu punya problem, kamu nggak bisa ngobrol sama pasangan kamu, nggak bisa ngimbangin gitu loh. Nah ini yang aku pelajarin, kenapa kok aku sama dia kok gila ya sampai hari ini hubungan kita masih sama, rasa sayangnya, care-nya juga sama, nggak up and down gitu. Dan dia tahu banget kesibukan aku tahu banget dia, jadinya oke, nggak ada permasalahan. Kemarin aku habis nyamperin teman aku, tinggalnya di Canggu juga. Ketemu calon suaminya ini, suaminya bule, orang Belanda. Nggak sengaja, gara-gara lagi healing di Bali sama temennya, kenalan sama cowok ini, terus sekarang anaknya udah 2. Terus tiba-tiba pindah ke Bali, yang tadinya tuh dia sama-sama kayak jurnalis kayak aku, host juga, sampai udah semua pekerjaannya di Jakarta ditinggalin. Dia tinggal di Canggu aja, jadi udah jadi housewife gitu. Terus dan jadi kayak ternyata hidup nggak harus selalu pakai hak tinggi, nggak perlu keluar harus dandan terus, nggak perlu naik mobil, terus sini naik motor, udah gitu. Seru banget. Iya, itu ya kenapa aku tuh di Bali tuh aku belum bisa menemukan tempat lain senyaman di Bali. Kenapa sih Prima? Karena satu, aku bisa jadi diriku sendiri. Kayak Prima tadi bilang, bisa naik motor, bisa pakai sandal jepit, pakai baju terserah mood kalian kan. Kalau di kota gede kita harus berpikir kayak penampilan kita penting karena banyak orang yang melihat kan, menilai, mengejudge. Kalau di sini tuh lihat di sini orang dengan kesibukan mereka gitu, dengan aktivitas mereka, nggak ada waktu tuh untuk ngurusin hidup orang. Nggak ada. Dan di sini juga teman-temannya lebih orang-orang yang produktif, dalam arti mereka bekerja tapi ya nggak ada waktu untuk ngegosip, nggak ada. Mungkin karena tanahnya juga ya spiritual, jadi otomatis orang-orangnya juga mengadaptasi itu gitu.
Di sini kan sangat feminim energinya. Itu kenapa orang yang terluka banyak ketarik di Bali ya. Jadi apa namanya, healing itu kan kalau kamu sakit, yang sakit mananya? Hati ya biasanya. Hati itu kan heart chakra. Heart chakra itu kan feminim energi. Kalau kamu depresi apa segala macam, sebenarnya yang involved itu dari pikiran langsung ke hati gitu. Nah di sini jangan salah, orang yang datang ke Bali tuh semuanya tuh orang-orang yang pernah terluka. Jadi bukan orang yang mereka sukses tiba-tiba pindah, no. Iya, betul. Semua orang yang kayak ada sesuatu yang missing dari hidup mereka dan mereka mencari. Makanya Bali nggak untuk semua orang. Ada orang yang berusaha untuk aku pengen pindah di Bali, aku pengen move, tapi setelah mereka move nggak bisa. Bahkan orang Bali juga aku sempat dengar ya, kalau kamu bisa bertahan di Bali 1 tahun berarti Bali menerima kamu. Tapi kalau enggak jangan dipaksain, karena memang bukan. Jadi bisa dibilang katanya orang-orang yang memang terpilih untuk disembuhkan mungkin ya. Gitu. Ngomongin yang tinggal ya, bukan Aku langsung merinding, Mbak. Bukan orang-orang yang, karena kan ini tempat pariwisata, jadi banyak orang yang datang. Kalau yang tinggal, ini aku yang ngobrolin orang yang bener-bener kayak tinggal kayak aku, bener-bener yang move totally di sini. Jadi teman aku ini yang nikah sama bule akhirnya, itu suaminya juga duda kan, istri pertamanya juga orang Bali kalau nggak salah, tinggal di Bali juga gitu. Jadi kayak banyak juga ya orang yang terluka ini nggak hanya dari Indonesia aja, dari mancanegara, kok bisa ya jauh-jauh gitu ketarik ke sini. Iya. Dan aku setiap hari Minggu di Labrisa, klienku tuh 90% itu bule. Mereka itu kebanyakan adalah, bukan kebanyakan, ya hampir semua. Mereka tuh lost something gitu loh. Dia butuh guidance. Dia butuh. Jadi narotnya itu bukan untuk kayak menjawab pertanyaan, enggak, Prima. Jadi makanya aku seneng berinteraksi dengan mereka, karena kan aku nggak cuma secara psychic ability ya, tapi aku suka desainnya, aku suka di astrologinya, dan aku tuh kadang gini. Aku punya banyak ilmu yang aku pengen bagi, but sometimes orang itu nggak siap dengan apa yang mau aku bagi, karena kesadaran mereka belum di situ. Tapi kalau bule, mereka itu more than ready. Jadi aku feeling kayak win-win solution, tau nggak? Dia ibarat kata dia spend money, tapi satu sisi dia menerima banyak ilmu dari aku, dan aku sendiri merasa aku happy di sini. Kalau ilmuku tuh kepake gitu. Nah itu yang ngomong lagi, di Bali banyak banget bule-bule juga yang kayak begitu. Mereka kebanyakan narot yang untuk cari guidance, untuk cari arahan, dan mereka lebih surrender kalau ngomongin guidance ya. Mungkin mindset mereka beda kali ya. Kalau di sini kan, kok bisa Mbak? Terus kenapa Mbak? Gitu kan ya. Kalau mereka itu lebih yang, dan spiritual buat mereka itu bukan hal yang aneh. Jangan salah, orang bule itu malah lebih spiritual loh daripada kita. Jangan Even salah yang loh. ateis Loh. atau nggak percaya Gini, Tuhan atau menurut Prima spiritual itu apa? Coba aku tanya, spiritual itu apa? bingung lagi kalau Iya ditanya. kan? Apa Gini, ya? spiritual itu sebenarnya adalah ketika orang tersebut mulai mempunyai apa ya? Kalau kamu di perjalanan spiritual itu ciri-cirinya ya, satu, kamu udah mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan besar yang nggak umum. Kamu mulai pengen mencari jati diri, pengen menjadi best versionnya kamu. Itu menurutku spiritual gitu loh. Jadi kalau ngomongin ateis nggak beragama, it's not about nggak punya agama. Tapi untuk mendapatkan agama, mereka butuh untuk melepaskan brand mereka dulu. Menemukan jati diri, setelah jati diri, mereka baru tahu bisa menentukan agama yang mana nih gitu.
Nah, kalau ngomongin agama, ini mungkin akan jadi pro dan kontra buat orang. Tapi kalau buat aku, agama itu kayak kamu di sekolah, ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, bahasa Inggris. Yang salah mana, Prima? Pelajarannya? Nggak ada. Terus kalau ada orang yang suka PPKN, salah nggak? Yang suka matematika, salah nggak? Ya, buat aku agama adalah semua dari Tuhan. Tapi aku percaya dari setiap jiwa itu dia punya spesifik religion ya. Jadi aku nggak bisa bilang agama ini lebih baik, lebih jelek, enggak. Ngomongin di birth chart itu ada karmanya juga gitu kan. Setiap kehidupan itu kita tereinkarnasi sebenarnya untuk sebuah menyelesaikan karma gitu. Ada yang unfinished business yang kamu harus selesaikan. Dan setelah itu kalau di agama Islam namanya husnul khotimah, kalau di Buddha namanya moksa ya, di Bali juga namanya moksa. Nah, kalau kamu udah unfinished business itu udah kelar di sini, ketika kamu mau meninggal, kamu nggak punya attachment, itu namanya husnul khotimah. Nah, kebanyakan nggak semua orang dapat pencerahan, tapi pencerahan itu biasanya akan datang ketika ajal mulai mau diambil. Jadi last moment dia mau meninggal tuh dia dapat pencerahan tentang bigger picture gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu. Dia kesadaran dia udah sangat naik gitu. Tahu misi yang dia sudah tuntaskan, misi yang dia belum tuntaskan. Di situ. Jadi ya itu tadi spiritual itu adalah ya perjalanan untuk mencari jati diri sejati. Ya, guru sejati di Kenapa orang bule yang justru bisa jadi ateis lebih spiritual daripada di Indonesia yang majority agamais? Ya, karena kalau kamu masuk ke dalam spiritual, kamu itu mau berbuat jelek aja, Prima, lu mikir karena it's all about karma gitu. Kamu mikir negatif aja akan jadi reality. Kamu mikir emosi aja ini akan jadi reality kamu. Kamu ngomong, kamu bertindak. Jadi benar-benar awareness itu tinggi sekali. Bukan hanya cuman berdoa minta maaf, mohon pengampunan, tapi masih melakukan hal yang sama. Beda ya. Nah, spiritual tuh kayak begitu. Karena mereka kayak merubah totally gitu loh. Yang di dalam. Dia benar-benar detail dalam melihat situasi masalah. Kalau kamu udah di jalan spiritual, ada masalah tuh kamu nggak akan agresif lagi. Tapi kamu kayak oke. Karena kamu tahu ini terjadi untuk sesuatu nih. Ini yang aku pelajarin ya sebenarnya kita itu karma itu apa sih? Karma itu yang kamu pikirkan. Pikirkan aja udah jadi karma. Kamu udah lempar bola ke semesta. Berperasaan ya, itu udah melempar bola ke semesta. Ngomong, itu udah dilempar bolanya. Terus apalagi melakukan, itu sudah melempar. Mau yang baik, mau yang buruk. Nah, bola yang balik itu namanya destiny, Prima. Ya, yang kamu lempar karma, yang kamu terima adalah destiny. Jadi reality manusia itu ketika kamu seneng, kamu susah, kamu sedih, ya itu adalah destiny yang kamu sudah create. Entah itu di saat ini atau pas life kamu. Karena bola itu pasti akan kembali menjadi destiny kamu. Nah, di spiritual diajarkan untuk belajar untuk in this present moment. Jadi karena kalau kita udah mulai aware nih dengan sekarang, ya dirubah mindset kita sadar nih setiap apapun semua tuh energi ketika kamu sending out itu sudah menjadi destiny kamu soon or later, bisa termanifestasi di kehidupan ini, bisa termanifestasi di kehidupan yang akan datang. Contoh ada klien aku, dia bilang aku nggak berbuat apa-apa mbak, aku gini, aku gitu. Terus aku ceritakan masalah lemparan bola ini. Nah, karena kamu belum di kesadaran tinggi, kamu belum sadar di situ. Makanya kalau udah di spiritual, step by step kamu akan sadar, oh ternyata ya manifestasi is real. Jadi orang yang spiritual tuh nggak lagi scripting, nggak lagi bermanifestasi. Oh, gitu. Karena mereka tahu apapun yang ada di sini itu termanifestasi. Bisa sekarang, bisa berikutnya. Jadi semua itu udah terchannel. Tinggal nanti energi align, termanifestasi di reality. Jadi nggak perlu kayak journaling.
Ya, Terus ada yang nempel-nempel Nah, dream book itu awal-awal spiritual. Oke. Aku dulu awal-awal kayak gitu, Kak. Aku pelajarin semua, aku dengerin semua podcast, aku baca buku. Manifestasi aku coba semua, karena kan berawal dari kamu tidak tahu gitu loh. Kamu tidak tahu, tapi setelah berjalannya waktu gitu. Setelah berjalannya waktu, ketika kamu mulai belajar itu tuh energi level kamu tuh naik. Kesadaran kamu yang tadinya 3D ya jadi 5D. Kamu lagi ini akan kamu rasain, kamu takut ya, ngeri sesuatu, tiba-tiba terjadi. Lebih cepat manifestasinya. Jadi nggak perlu lagi pakai medium apalagi. Enggak. Dari sini langsung channeling gitu. Yes, karena kamu udah naik mendekati semesta kan, frekuensinya di 5 aja kamu berpikiran takut aja, cepet banget menjadi reality. Nah di sini aku sadar, ketakutanku cepet banget ya. Nah, kalau ketakutanku aja cepet ditarik, kenapa aku nggak rubah nih ketakutanku dengan pikiran positif gitu. Akhirnya mulai merubah dengan afirmasi self-talk, dirubah ya. Terus mulai yang aku cerita masalah aku ikut seremoni itu, aku dibukakan di perjalanan jiwaku itu di situ ya. Aku kayak bertemu dengan creator, di situ aku melihat kayak cahaya, jadi memang benar-benar cahaya, bukan sebuah manusia atau apa, tapi aku percaya itu Tuhan atau creator atau orang bilang universe atau apapun itu ya, tapi aku melihat itu sebagai ini sumber dari segala sumber. Itu ditunjukkan bahwa setiap manusia itu ada percikan api persis dengan percikan cahaya persis dengan beliau. Dan beliau tidak berucap ya, ini karena ini sangat spiritual, jadi kalau diceritain kayak gini tuh aku akan hilang prima sakralnya, karena memang itu sangat sakral banget itu malam itu ya. Aku diperlihatkan pada intinya ya, ini aku rangkum aja, bahwa sebenarnya kita ada bagian dari Tuhan. Kalau kita pengen menjadi manusia yang lebih baik, kita harus belajar sifat-sifatnya Tuhan gitu ya, yang memaafkan, menerima ya. Bayangin ya, bumi ini aja semua warna-warni bunga, warnanya macam-macam. Masa toh kita berteman sama yang warnanya A aja gitu ya. Terus Tuhan tuh mengampuni semua umatnya. Ya pilih-pilih mau dosa kecil besar, kalau kamu mau memohon ampunan pasti dimaafin. Terus ada orang yang nyakitin kamu banget, kamu nggak maafin gitu. Berarti ini secara spiritual kamu belum gitu, belum banget. Terus ada juga ketika minum piyoti itu ya, itu tuh di lidah aja nggak diterima. Pahit, nggak enak banget, luar biasa, naudzubillah, itu kayak minum racun rasanya. Ditelan pun sakit, susah, nggak bisa masuk. Sampai akhirnya harus ditahan dan nggak boleh didorong pakai air ya. Benar-benar harus masuk, itu sangat luar biasa. Prima itu akhirnya kan kayak keluar semua ya. Tapi kayak aku ngerasain waktu aku itu semua energi negatif tuh kayak keluar semua, kayak kebuang semua. Tapi itu rasanya kayak mau mati. Rasanya, kalau mau mati, aku pikir aku mati. Tapi terus habis itu aku kayak mendengarkan sesuatu gini. Ini loh, piyoti itu dari, ini aku kembali lagi ya, ini bahasaku. Piyoti ini dari Mother Earth gitu loh. Ya kan, pahit banget kan, sakit banget kan gitu. Tapi setelah kamu dapet sakitnya, kamu dapet pencerahannya gitu. Di situ aku merenung, orang-orang yang menyakitiku ini tuh sebenarnya alat yang paling hebat dari Tuhan sebenarnya. Karena kalau kamu nggak disakitin dulu, gimana cara kamu menemukan lukamu? Sebenarnya kan luka itu udah ada. Orang-orang itu hanya cuma nge-triggerin luka kamu aja sih gitu. Dan balik lagi, kita nggak sadar kita punya luka itu. Justru kita makasih sama orang nyakitin kita karena dengan dia nyakitin, ternyata aku punya luka itu dulu ya. Itu obatnya sebetulnya. Sebenarnya itu obatnya, emang caranya nggak enak gitu. Kayak piyoti itu yang aku rasain ya, ketika aku di piyoti itu, setelah aku muntah terus aku ngerasain itu, aku tuh kayak perjalanan jiwaku, aku dilihatkan bagaimana
semesta itu dimulai dari hal-hal kecil gitu kayak di galaksi gitu ya, menjadi planet terus bumi. Aku ngelihat di bawah itu bumi itu dari gersang tiba-tiba ada saat kayak hijau semuanya gede. Hewan itu tadinya besar, manusia besar jadi mengecil jadi size-nya kita. Jadi aku kayak awal mula terjadi sampai itu terjadi. Tapi lucunya di situ karena kesadaran itu tinggi ya. Dan itu dibandingin sekarang beda ya. Karena itu kan ada sesuatu yang kita ditarik ke atas ya. Jadi kesadarannya luar biasa tinggi. Di situ tuh aku sambil kayak pengen ngebangunin orang-orang, hei kamu itu terjebak dalam label gitu. Kamu tuh hanya sebuah jiwa. Sekarang jiwa seneng nggak ketrap di diri Prima? Nggak seneng. Kenapa? Karena kan jiwa itu pure, murni, bersih. Ketika harus masuk di badan manusia, dia itu diikat dengan karma perjalanan hidup. Dengan nama kamu, title kamu, kelemahan-kelebihan kamu nggak suka. Jiwa tuh suka kebebasan gitu, tapi manusia-manusia ini yang aku lihat mereka kayak stuck di reality bahwa ini saya, Mona, ini pekerjaan saya, ini gitu. Padahal mereka lupa di spiritual tuh harus menemukan sejatinya kamu. Jadi kalau mau kayak begitu, ini jalannya Piyoti ya. Kalau mau belajar sebenarnya bisa dengan meditasi kayak mengosongkan kosong. Kalau di Jawa itu belajar untuk bertemu sedulur papat limo pancer. Ya Apa kan? tuh, Mbak? Nggak pernah dengar? Sering dengar tapi nggak ngerti artinya. Sedulur papat limo pancer itu kalau di Western knowledge Astrology. itu adalah 5 elemen. Ya kan? Apa? Api, air, bumi, tanah, ya. Api, air, bumi, tanah. Nah, Lembaga. enggak. Tembaga itu sebenarnya pancer itu ada sumber. Pancer itu kan sumber, ya kan? Nah, 4 elemen ini plus 1 tuh badan kita. Nah, kenapa manusia punya api itu kan ambisi, ya. Kemarahan, tanpa api kita nggak bisa masak, bener nggak? Air itu adalah emotion kita, air, udara itu pikiran ya, terus tanah itu untuk grounding, mengakar pada ibu bumi. Ya sebenarnya balik lagi karena aku baca semua buku ya, intinya tuh sama Prima, cuman beda aja cara ininya, tapi sama. Aku pelajarin di Buddha, di Hindu, Islam ya, bahkan kejawen, Islam kejawen pun juga sama gitu sebenarnya. Intinya tuh sama itu. Nah, ketemu 5 pancer ini, yang pancer ini ya, itu adalah sejatimu, guru sejatimu. Jadi kamu kalau udah bisa berdialog dengan sedulur papat itu ya, gimana cara berdialog? Kamu harus bisa menaklukkan namanya ambisi kamu, emosi kamu, pikiran kamu, ya, grounding kamu. Kalau kamu belum bisa ini ya kamu nggak bisa. Puasa weton tuh penting banget karena kan yang paling susah kamu battle tuh yang di dalam, bukan musuh yang di luar sebenarnya. Puasa weton tuh godaannya paling gede, susah. Orang susah. Kamu Senin Kemis masih oke. Coba weton kamu puasain. Weton tuh ulang tahun ya? Hari lahir kamu, setiap hari lahir. Jadi kalau aku Senin Legi ya, jadi di Minggu Kliwon, Senin Legi, Selasanya aku puasain. Jadi aku apit nih hari lahirku. Setiap bulan tuh Mbak? Iya, setiap bulan lebih baik, tapi jujur saat ini udah jarang-jarang karena sibuk ya. Tapi kalau terus spiritual itu semua kan energi, nggak bisa orang yang udah spiritual tuh di situ gila, enggak. Sama up and down. Jadi kalau kita nggak praktis, kita nggak sadaran kita nggak dipakai terus, itu bisa loss juga gitu. Nah terus godaan-godaan orang spiritual ini karena mereka kayak sudah punya tahu nih kunci-kunci dikit ya gitu. Nah jadi ambisinya gede, egonya besar, pengen dipanggil menjadi ini juga akan mentah lagi nanti spiritualnya dia akan mentah karena akan digoda lagi dengan apa? Ambisi, ego. Nggak gampang. Semakin kamu
ada pepatah bilang, sekali kamu masuk di spiritual, there is no way to going back. Jadi yang ada mau nggak mau lu harus battle diri kamu ya sampai kamu ditimbuan. Nah ketika bikin salah atau apa itu manifestasinya cepet banget, hancurnya cepet banget gitu. Jadi karmanya lebih cepat langsung. Iya dong, kan kamu lebih di atas, habis 5 terus ke 7 ya, itu level dimensi itu atas tinggi banget. Contoh waktu di POT itu aku nggak tahu itu di dimensi berapa, tapi yang jelas dibandingin saya sekarang nggak ada apa-apanya. Karena saya melihat bahwa tumbuhan ini ternyata saya baru sadar memang makhluk hidup, ada sejenis nyawa di situ gitu loh. Bener-bener ada kayak apa namanya cahaya di situ. Di situ aku kayak oh ternyata bener ya aku tuh ngasih air aja karena aku udah punya intuisi itu ya. Aku seneng sama tanaman, aku siramin gitu. Tapi setiap nyiramin tuh aku tahu aku lagi ngasih kehidupan ke mereka, ngasih makanan, ngasih minuman gitu loh. Oh bener ya gitu. Ya ini sih pengalaman yang seumur hidup baru aku rasain sampai jadi saya itu aku dilahirkan dari agama yang sangat kuat. Bapakku tuh keturunan Arab, bayangin ya. Jadi agama itu bener-bener, tapi selama hidupku sampai tahun kemarin ya dengan acara POT aku tuh bisa dibilang punya agama tapi tidak bertuhan. Maksudnya Tuhan itu nggak bener-bener I mean it gitu loh. Nggak diimani. Iya, tapi ketika upacara itu ya, seremoni itu, aku tuh ngerasa keberadaan Tuhan tuh luar biasa. Itu setelah upacara tuh selesai jam 7. Aku ngelihat matahari aku nangis. Aku langsung mohon maaf sama Tuhan gitu, yang ibarat kata karena ya aku mau memohon maaf karena dulu aku belum ada kesadaran memahami tentang apa sih arti Tuhan gitu. Karena kecil kita dibesarkan dengan Tuhan kayak Tuhan itu galak ya. Kalau kamu buat salah, dia itu akan hukum kamu neraka dan surga gitu. Jadi kayaknya tuh black and white banget kalau ngomongin agama. Tapi ngomongin Tuhan. Tapi setelah aku di acara itu, aku ngerasa Tuhan tuh nggak kayak begitu. Tuhan itu pure banget. Tuhan itu tidak mengejudge kita, bahkan memperlihatkan apa yang harus kita lihat biar kita tuh nggak tersesat dengan perasaan-perasaan salah gitu. Gitu. Itu sampai yang ya ampun ngena banget. Itu sampai luar biasa momennya. Kalau yang dilihat sama orang-orang yang ikutan ritual juga, mereka Beda. yang beda-beda apa? Beda. Jadi gimana tuh? you have your own ini. Kamu punya tergantung jiwa kamu. Ini kan perjalanan jiwa. Jadi setiap orang yang aku kan tunjukin tuh sama Prima itu beberapa orang ya di situ. Ada yang sampai nangis-nangis, teriak-teriak, gulung-gulung ya. Ada yang mereka senyum-senyum bahagia kayak dia kayak menerima dengan senang hati apa yang dia lihat kan. Itu yang aku ceritakan itu kan dalam keadaan saya duduk. Tapi saya mengalami perjalanan jiwa. Ya, jadi badan saya duduk di sini tapi perjalanan jiwa saya tuh kemana-mana gitu loh. Tuhan memperlihatkan saya luka batin saya yang di sini, ini yang di situ. Jadi di situ saya dapat pemahaman untuk menyembuhkan luka itu kayak oh iya ya gitu. Akhirnya kayak rilis aja, terus nggak ada yang kayak masih ganjel di hati tuh nggak. Jadi Tuhan kayak memperlihatkan itu kayak pemahaman yang awalnya aku tidak paham. Nah orang-orang ini tuh ada yang gagal, nggak dapat apa-apa, ada yang cuma nangis-nangis teriak doang, ada yang aku tadi bilang dia bener-bener dapat meaningnya gitu. Nggak semua orang, karena balik lagi it's not for everyone. Nah, jamur ini memang dikhususkan untuk spirituality atau ada nggak sih yang menyalahgunakan kayak drugs jatuhnya gitu? Jadi karena ini kan benar-benar saman ya yang melakukan, ada ritualnya, ada benar-benar step by stepnya. Bahkan saman itu sendiri mengatakan tidak Saman boleh. Saman tuh kayak ibarat kata guru spiritualnya yang ditetuakan ya. Jadi ini kan tradisi Meksiko ya. Jadi memang dia punya upacaranya, tata caranya. Mulainya tuh nggak bisa sembarangan. Bahkan sebelum memulai itu Prima, kita tuh dikasih benang merah.
Ya, ini ceritanya lucu banget, benang merah. Kita disuruh membayangkan siapa aja yang pernah kita berhubungan badan. Walaupun enggak, tapi semi-semi pun kamu harus ingat. Ketika ingat kamu harus tali. Karena apa? Untuk memutus energi orang lain yang sudah masuk di badan kamu. Enggak sembarangan, jadi enggak langsung minum gitu, enggak. Terus habis itu dibakar di api unggun. Api unggunnya itu pun juga khusus. Beliau dengan upacara tertentu. Jadi kalau disalahgunakan, efeknya nggak akan spiritual seperti aku pikir ya. Mungkin hanya kayak halusinasi aja buat mereka. Tapi kalau ini kan nggak, bener-bener sakral gitu loh. Kamu dipersiapkan untuk peyote itu untuk ketemu the creator gitu ya. Nah, kalau si ayahuasca itu bertemu dengan mother nature-nya gitu. Ibu bumi. Biasanya kalau mother nature itu lebih ke untuk healing wounds kamu, past life kamu tuh bagus tuh ayahuasca. Jadi untuk memahamin karma kamu tuh apa sih, kenapa sih gitu ya. Kok hidup kamu begini banget, addiction, orang-orang yang punya addiction tuh bagus tuh ikut ayahuasca karena dia akan tahu kenapa dia addiction dengan itu gitu. Itu pasti ada sangkut pautnya dengan apa yang pernah dia alamin di kehidupan yang lampau. Tapi kalau the creator tuh lebih kayak pencerahan yang aku tadi bilang. Jadi kamu akan kayak diperlihatkan sesuatu yang kamu mungkin belum paham gitu. Kalau di sana di Meksiko itu untuk religion tertentu atau ibaratnya semuanya? Tidak, boleh semua. Tapi balik lagi karena aku ngobrol dengan orang-orang itu dan kebetulan cowokku dia malah sudah ayahuasca. Lucu ya. Aku tuh ke attract yang di peyote, yang maskulinnya, dia itu di ayahuasca dan dia tuh ketakutannya apa? Mati. Nah, ketika dia ikut ayahuasca itu, dia diperlihatkan sama Mother Earth afterlife, setelah mati. Setelah ikut peyote itu dia udah nggak takut lagi namanya mati. Dia udah bener-bener yang karena kan dia punya trauma ditinggal sama papahnya, adiknya meninggalkan kayak sudden event kayak gitu. Jadi deep down dia kayak parno dengan kesehatan, apa dikit takut, terus dia membayangkan kematian tuh akan mengerikan kayak gitu-gitu. Dan dia bilang juga dia itu tidak berencana, dia cuma berpikiran, oke, aku mau ke Meksiko, aku mau ke mana itu? Costa Rica ya. Tapi dia kayak ya enggak. Tapi tiba-tiba dia kayak ngebuka booking.com gitu, terus dia ngelihat Costa Rica tiket ke sana, langsung apply, langsung ke sana ketemu Saman, tap jadi sama kayak aku peyote. Jadi teman-teman, buat yang belum kenal, ini Mbak Mona Starlight. Seven Starlight. Jadi Mbak Mona tuh bisa tarot, reading, terus astrologi. Aku biasa konsul curhat nih sama Mbak Mona gitu ya, video call gitu. Nah, sekarang baru pertama kali aku ketemu langsung sama Mbak Mona yang lagi sibuk punya usaha barunya. Seperti terlihat di belakang, Rasa Indo ya. Kalau lagi ke Bali mau konsul, mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Mona, bisa datang ke sini ya Mbak ya. Boleh. Yang lagi tersakiti, atau merasa ya sakit aja, nggak ada yang nyakitin tapi sakit aja gitu. Yang lagi banyak question, pertanyaan, lagi spiritual journey, bisa ngobrol sama Mbak Mona. Mbak Mona nih very open orangnya. Jadi nggak ngejudge kita salahnya ini, salahnya itu, apa segala macam gitu. Dan kita jadi lebih bisa nerima hidup kayaknya ya Mbak. Iya. Kebayangan tuh Prima lucu ya. Ketika orang tahu aku tarot reader, takut gitu ya. Karena di mindset mereka tuh kalau tarot reader mereka takut aibnya akan kebuka semua. Kan pasti diri kita kan ada sesuatu yang kita mau bagi, ada yang kita nggak mau bagi. Mereka takut itu ungkap gitu. Tapi Prima ngerasain sendiri, maksudnya beda. Aku lebih ke kayak open book aja gitu ke klien, open book. Ayo kita lihat apa nih yang salah di sini, yuk dibenerin gitu. Jadi nggak yang ngejudge. Jadi kebanyakan yang salah perspektifnya kayak aduh aku takut nanti begini. Atau mereka takut
diprediksi yang jelek-jelek Iya, bener, tentang bener, masa depan. Aku takut nanti kalau ada kartu kematian, ada ini, ada itu. Nah ini salah banget. Karena misi sama sih di astrologi, di tarot, numerologi, misi aku itu guidance, bukan hanya sekedar memprediksi. Guidance itu tuh ada artinya gitu. Tau gak sih Mbak Mona, aku dulu tuh juga termasuk orang yang gak mau tarot reading, gak percaya tarot reading, menghindari banget. Dia kalau temen aku ngajak-ngajakin, ngapain sih, nggak gitu. Pertama terbentur dengan agama gitu kan tadinya, kayak itu musyrik apa segala macam gitu. Jadi baru pertama kan nggak tahu kenapa sekalinya. Ini aku ceritain ya, kalau dari aku pribadi as a tarot reader, sebenarnya tarot itu tuh gini ya, semua itu kan energi. Sebenarnya pertanyaan dan jawaban itu sudah eksis, sudah ada. Sebelum kamu bertanya, itu bahkan berapa menit sebelumnya itu pertanyaan itu sudah ada. Ya, terus ketarik di pikiran, kamu bertanya plus jawabannya. Tapi kebanyakan manusia itu nggak bisa menemukan jawabannya dia sendiri. Misalnya narik pertanyaannya doang. Nah, orang-orang kayak aku ini sebenarnya bukan orang yang hanya sekedar melihat gini ya, psychic medium itu punya jurusan masing-masing. Kalau aku tuh as just messenger. Aku feeling answer-nya di situ, aku tangkap kartu ini sebagai media untuk membaca dari jawaban tersebut. Ya. Makanya aku lebih seneng kalau narot itu jangan kasih pertanyaan deh, biarkan kartuku yang ngomong. Karena aku pengen membaca energi keseluruhan dari orang itu. Apa yang salah, apa yang harus dikoreksi saat itu gitu. Lebih ke situ. Tapi nanti dengan lama narotnya biasanya pertanyaannya jadi panjang. Jadi ini Berantai. Akhirnya yang fokusnya di mana mentak. Kalau di Labdisa tuh bayangin ya, aku setiap narot tuh cuma 15 menit. Sap, selesai. Sap. Tapi 15 menit itu orang sangat dapat manfaatnya. Dapat apa yang mereka cari gitu ya. Nah, terus kedua, pertanyaan itu ego. Gampang kok, kamu mau lihat egomu sebesar apa? Banyak nggak pertanyaanmu? Kalau pertanyaan sama diri sendiri mau banyak. Kayaknya Mentari juga perlu denger ini deh. Kenapa? Apa yang ini? Ya ini nanti kalau Mentari ketemu nih ngobrol. Itu berarti ego masih besar. Karena ketika kamu sudah bisa mengontrol ego kamu itu akan menjadi orang yang ya udah deh gitu. Karena kamu tahu yang aku tadi bahas tentang lemparan bola ya, semua itu sudah termanifestasi. Jadi apa yang kamu harus lakukan, lakoni, jalanin gitu. Ilmu yang susah itu ilmu ikhlas. Ya kan, ikhlas tuh apa? Ketika kamu ditaruh di tempat yang gak enak, kamu teraniaya, kamu dizolimi, kamu disakitin, tapi kamu ikhlas karena kamu tahu kamu tuh dulu yang ngelempar bola itu. Jadi Sadar atau nggak sadar gitu ya. sadar nggak sadar, karena balik lagi kamu tereinkarnasi menjadi manusia itu kan kamu punya unfinished business kan, kebanyakan orang nggak inget. Jadi kalau dibilang kenapa aku kan nggak tahu pas live-nya, ya udah deh, daripada mikirin pas live kamu ngapain, udah fokus aja kan, aku udah kasih teorinya. Berarti mulai sekarang positive thinking, positif dalam berpikir, dalam merasakan sesuatu, melakukan sesuatu, lakukan sesuatu yang berfaedah gitu ya. Jadi kita bayar karma yang lama, tapi kita nggak create new karma lagi. Stop di sini, tapi kita nabung yang baik-baik aja. Jadi habis itu kan kebayar nih, lama-lama udah enak hidup, mulus. Bukan mulus ya, tapi paling tidak kamu tuh tahu. Life is like a game gitu loh. Kalau kamu nggak tahu how to play, ini akan membingungkan untuk manusia. Jadi teman-teman kalau aku nih sama Mbak Mona pertama kali tahu itu gara-gara nonton YouTube ngebahas numerologi. Sebelum tahu numerologi itu aku taunya human design. Terus ada tulisannya life path 11. Aku cari tahu tuh life path 11 apa gitu. Ketemulah di YouTube yang lagi ngebahas life path. Aku nontonin Mbak Mona, oke menarik ya cara menyampaikannya. Langsung cari, set, dapet nomor teleponnya. Langsung, dari numerologi nyamber, nggak taunya ada astrologinya. Dan itu benar-benar kayak
bisa dibilang 101% ya Mbak ya kayak Nggak tahu nih Prima yang astrologi sebagai itu kayak hah gitu kayak kita ketemu siapa, bahkan pernikahannya orang tua kita, anak kita segala macam tuh ada ceritanya gitu. ada ceritanya, betul. Jadi ternyata selama 30 tahun hidup baru tahu di situ. Terus ada yang bilang, wah ini melebihi Tuhan nih, masa ini bisa tahu gini? Enggak. Ini adalah map. Sebenarnya kayak aku kasih ke Prima kan, enggak cuman hanya kayak nunjukin Prima, tapi di situ juga ada guidance ya Prima ya. Betul. Karena umpama nih planet ini sangat susah banget di kamu. Kalau kamu kan in relationship kamu ya susah. Bener. Jadi karmanya di relationship. Jadi tapi kan di situ dikasih wejangan juga gimana caranya kamu bisa smooth it gitu. Balik lagi kayak yang aku tadi bilang. Ketika kamu sudah paham bahwa kamu hidup membawa karma, apa yang kamu harus lakukan? Koreksi gitu. Ketika kamu udah berkoreksi itu akan membaik. Makanya takdir tuh ada dua macam. Ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apa? Masa depan dengan apa sekarang. Yang tidak bisa dirubah apa? Lemparan bola yang udah kamu lempar. Gitu. Udah, that's it. Jadi di bersatu ya misiku ya kayak aku pengen membangunkan orang-orang untuk ini loh karma kamu jangan diulang-ulang biar nggak susah terus hidupnya gitu. Ingat apa yang harus kamu lakukan. Mbak Mona terakhir nih kita tutup dengan Mbak Mona bawa tarot itu nggak kart? Bawa kenapa? Misalnya aku bisa nggak? Aku jadi nggak memberikan pertanyaan apapun. Hanya open aja apa yang keluar untuk apa aku. yang keluar buat Prima. Boleh. Kelihatan nggak? Jadi kalau aku shuffle beda-beda sih semua orang ya. Kalau shuffle kartu aku biarkan jatuh sendiri karena memang egoku tinggi juga. Jadi ini aku nggak mau bermain dengan ego. Kalau aku ambil kayaknya aku kayak masih kalah sama ego aku. Oke. Di sini ya current situationnya si Prima. Prima tahun ini tuh kamu punya tugas. Coba kasih lihat Mbak. Iya, tugasnya adalah merampungkan hal yang harus dirampungin gitu ya. Tapi di sini aku punya challenge kamu itu di 5 of Cup. It's not easy buat kamu. Kalau ini apa namanya? Ini current situationmu ya, ini challenge kamu, advice buat kamu. Last card-nya justice. Ini in the near future apa yang akan terjadi ya. Nah, yang aku lihat kamu sedang dealing dengan sesuatu yang kamu harus selesaikan, kamu harus rampungkan. Tapi kamu punya tendensi yang kadang kamu ngelihat sisi cup yang udah jatuh, terus kamu lihat cup yang masih berdiri, paham ya? Ini berarti kayak kadang feeling back and forth antara aku harus bagaimana, apakah ini my right decision, apakah ini yang harus aku lakukan. Advice-ku yes, jangan tanya kenapa karena memang ini perjalanan hidupmu. Aku sudah memprediksi ini dan kartuku agree ya sama aku dengan birth chart yang aku bacain ke Prima. The next 2 years Prima itu udah bukan orang yang sekarang lagi. Tahun ini adalah itu kayak tahun baru Prima untuk menuju ke sesuatu. Tapi untuk menuju ke sesuatu kamu harus melepaskan sesuatu yang memang tidak lagi sesuai dengan kamu. Ya. Jadi ini PR-nya kamu nih tahun ini. Benar-benar ngerampungin. Susah sih karena kamu sendiri yang harus lakuin. Powernya di kamu, bukan orang lain. Kamu sendiri yang harus ngerampungin. Kalau kamu nggak gini, orang itu tetap di situ. Gitu ya. Jadi kayak kamu sendiri yang harus ngerampung. Nah, justice di sini. Advice-ku apapun yang kamu lakukan, belajar untuk bukan belajar dalam arti hadapi dengan fair, terbuka, jangan ada yang disembunyikan karena ini kartu yang buat aku tuh tricky. Justice tuh you deserve what you deserve. Ya, ini juga kartu karma juga. Jadi apa yang kamu lakukan ya kamu akan mendapatkan yang kamu lakukan.
advice-ku, keputusan kamu kali ini didasari dengan kebijaksanaan, ya, bijaksana aja, gitu, fair aja, sesuai dengan porsinya aja. Karena kalau enggak, ini akan menjadi berat di kamu. Sesuai porsinya. Kalau memang harus terbuka, jujur, memang harus begini. Jadi harus win-win solution di sini. Kamu nggak boleh terlalu di kamu. Intinya kamu memang harus kelarin ini biar kamu bisa move on. Ya. Ini yang aku lihat, ya, sesuatu yang akan Prima, terjadi. Bottom deck itu sesuatu yang akan datang tapi kamu nggak tahu. Dengan kamu meninggalkan beberapa ini udah ya lepas, mau situasi, pekerjaan, orang udah lepas, kamu akan attract orang-orang yang seenergi sama kamu, ya. Karena megang cupnya sama semua nih, ya. Di sini makanya aku udah prediksi next 2 years tuh kamu akan expand banget, diri kamu tuh udah, orang akan melihat progres kamu sangat luar biasa. Ini secara 3 of Wands ini secara berpikir kamu, itu kamu melihat perspektifnya lebih jauh, ya. Jangkauan kamu itu juga lebih jauh dalam arti fisikalnya, orang-orangnya juga beda, ya. Jadi lebih beragam, tapi beragamnya lebih ke directionnya kamu gitu. Iya. Ada Coba kasih pertanyaan? lihat itu ya Mbak tadi yang namanya bottom deck ya. Bottom deck. Ya, bottom deck tuh kan karena nggak jatuh. Berarti Iya. sesuatu yang akan datang kamu nggak sadar ini akan datang. Jadi jangan takut untuk melepaskan ini karena kamu itu punya destiny untuk menarik orang-orang baru. Kalau kamu nggak lepas orang-orang baru ini kamu nggak akan ketemu. Ini kartu yang bagus loh sebenarnya, Kalau ya. ini bottom deck, kalau yang ini tadi? Nah, aku selalu buka di sini dan di bawah sini. Apa sih? Kenapa ini terjadi? Aku lihat kenapa kamu bertemu dengan orang ini, ya karena kamu sudah merubah itu tadi. Kamu berani untuk keluar dari comfort zone kamu. Kamu berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya kamu mengattract orang-orang ini. Orang-orang yang punya visi misi yang sama sama kamu, energi yang sama sama kamu. Jadi kamu merasa kayak diimbangin gitu ya. Secara spiritual, secara intelektual kamu diimbangin. Last updated hingga Agustus ini persidangan proses perceraian tahap pembuktian next week. Iya. Mei-nya Juni itu kan resign kantor, terus Juli kemarin juga terakhir jadi dosen. Jadi sih, jadi benar yang terjadi. Terus apa Prima? 3 hal yang memang harus dirampungkan, ya. Jadi 3 hal itu sudah rampung. Jadi ya Alhamdulillah. mungkin ada hal-hal lain yang misalnya belum terampungkan, Harus on diselesaikan. progress. Please harus dirampungin, ya. Balik lagi tahun ini angka 8, semua orang sedang menghadapi karmanya masing-masing. Pelajari karma itu, habiskan, ya. Kalau kamu udah tahu di situ ada karma yang kamu harus selesaikan, habiskan. Biar nextnya kamu bisa enak gitu loh, lebih ringan. Karma tuh apa sih? Kayak kamu bawa backpack tuh full. Kamu mau jalan sejauh apa? Capek, Prima. Jadi yang harus kamu lakukan apa? Keluarin dari backpack kamu. Biar kamu mau lari jauh tuh kamu bisa panjang larinya, bisa lebih ringan gitu. Ya. Ya. Pencerahan ya. Pencerahan bismillah. Pencerahan. Ya, semoga ini progresnya si Prima, ya. Aku lihat kalau ngomongin karir apa segala sesuatunya sih di Prima kan kuat, ya. Aku lihat chartnya. Banyak planet yang mendukung Prima itu selalu bertransformasi, selalu punya cara untuk mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Itu bagusnya Prima kan. Jadi enggak ada yang bersatu yang stuck, orangnya butuh waktu lama untuk dia bertransformasi. Kalau Prima itu cepat. Kelemahannya emang kadang impulsif, ya, terlalu cepat. Tapi kalau untuk hal-hal yang memang benar-benar cut off, yang benar kamu punya powernya. Kan aku baca juga kan kamu punya pedang untuk putus itu gitu. Nggak semua orang pegang pedang. Terima kasih banyak Mbak Mona. Semoga
kita bisa Sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi. Kita ketemu lagi ya, semoga main lagi ke Bali ya Prima. Amin. Mm-mm. Menetap mungkin ya Mbak. Amin ya, semoga. Amin. Padahal rumahku aja yang aku lagi bangun belum jadi-jadi. Oh ya, Belum rampung, belum ditinggalin. Udah pengen pindah ke Bali. pengen pindah ke Bali. Tapi ada rasa nggak pengen pindah ke sini? Ada banget. Ada banget ya. Iya. Trial lah, cobalah 3 bulan. Kamu rasain dulu. Nggak Iya. benar-benar totally ya. Coba aja kan. Aku awal pindah di Bali juga gitu. Iseng aja aku datang. Aku mikir kayak mau sebulan dulu aja aku coba. Sebulan tuh aku ngerasa kayak dapat rumah ya, kayak feeling yang karena gini, kalau aku nggak tahu Prima ini kamu bener-bener pengen masuk ke dalam spiritual atau hanya cuman pengen belajar doang? Kalau kamu cuman belajar doang ya cukup begini aja udah cukup. Tapi kalau kamu secara spiritual benar-benar pengen masuk, Bali ini sangat mensupport karena kamu diberikan kebebasan untuk jiwa kamu mengeksplor, pikiran kamu mengeksplor. Jadi kamu akan melihat banyak hal gitu, perspektifnya akan lebar gitu. Ini sangat Kebetulan mendukung. adik aku juga pengen pindah ke Bali gitu. Oh ya, Kayaknya bakalan betah deh nih gue di Bali, seperti yang di Bali aja ya. Jadi Iya. kayaknya feeling free ya di sini ya, enak ya. bebas ya. Bebas Goham. bebas beraktivitas mau ngapain. Enaknya lagi Prima ya ampun umpama nih kerjaan capek ngapain ya. Ya ampun aku naik motor ke pantai. Iya, Ya makanya. ampun gratis cuman modal 20.000 minum kelapa itu udah healing loh Mas gitu loh. Kalau di Semarang Bensin itu cuma modal bensin itu doang sama. kalau di Semarang mau healing aja modal banget ya kan. Iya. Dan itu aku yang selalu bersyukurku ya ampun ya Tuhan kamu kasih destiny untuk di Bali ya, orang butuh effort banyak untuk datang ke sini. Alhamdulillah aku everyday is holiday ya. Iya. Semoga ya udah bisa. Itu kan aku udah banyak nurunin ini ya. Jadi udah gak ada yang dipikirin apa yang ditinggalin. Udah gak ada yang ditinggalin. Ini kapan kelarnya nanti? Udah Kayaknya bulan ini ya. selesai. Harusnya sih kayaknya tinggal hanya aku datang sekali aja. Abis itu udah sih kayaknya. Cepet juga ya Prima ya. Karena udah deal, maksudnya udah sama-sama sepakat Heeh. untuk ya udah gitu baik. Semoga deh semuanya baik-baik aja. By the way, semoga juga hubungan kamu sama mantan tetap baik ya. Karena itu yang luar biasa. Kalau pisah secara kertas aja, tapi persaudaraan masih ada tuh bagus. Nggak perlu diputus. Ya. Back and forward sih Mbak, kadang pengen baik-baik aja, udah nih udah tenang, ntar ada apa lagi trigger lagi boom, pengen kayak kalau bisa udah nggak ketemu lagi sama manusia ini di muka bumi ini. Jadi kadang udah baik-baik, ntar ada masalah lagi gitu, maju mundur gitu Mbak. Iya. Nah kamunya yang kesadarannya harus tinggi ya. Nanti apa? Ini yang kadang buat cewek tuh susah untuk dapetin yang baru karena ada unfinished feeling kamu sama mantan. Jadi dilegowoin, nanti kamu yang rugi, kamu ngeblok yang bagus karena energi kamu masih stuck sama dia. Aku belajar banget, jadi tahu sih Mbak, kekurangan aku tuh memang di emotion, meledak, bualak kalau kata orang Jawa bualak. Jadi aku Daging merah dikurangin, jangan makan daging deh, coba. Percaya deh, kamu akan kagum kok aku bisa senang sesabar ini ya, ini, sesabar gitu. ini. Bener. Iya, Jangan Mbak. makan daging sapi, udah. Pokoknya yang berkaki 4 ya, gitu. Oke. Bagus lagi kalau kamu jadi vegetarian tuh top banget tuh. Intuisi kamu bagus. Terus ini Merkuri lagi retrograde ya Prima, aku ingetin kamu karena kamu punya angka 5 tuh Merkuri ya, ucapan kamu. Terus apa yang kamu tulis juga harus sebelum dikirim baca 2-3 kali. Kalau enggak kamu akan bisa gampang banget tulis yang salah. Kayaknya udah kejadian ya Mbak. Aku lupa ngasih tahu kamu ya. Udah kejadian deh Mbak. Iya, inget-inget ya Prima, karena kamu punya angka 5, pasti setiap Merkuri retrograde kamu akan ke-trigger banget. Bener ya kayaknya ya. Dan Merkuri retrograde tuh 4 kali dalam 1 tahun. Jadi kamu harus update-nya itu dulu deh untuk ucapan itu. Jangan posting, jangan meledak-ledak. Jadi ikutin planetnya backward ya kamu backward, kamu play low.
Jangan play high. Play high kamu akan kebanting gitu. Karena Lord planet kamu lagi mundur, kamu gak ada yang backup. Itu sampai kapan, Mbak? Sampai 25 ini Agustus. Terakhir kemarin, Mbak, 16. Nah, tanggal 19. Ini Apa? penting banget karena itu kalau di Vedic tuh namanya Gandanta. Jadi water ketemu fire. Jadi kelas gitu ya. Itu kamu harus benar-benar di situ calm. Ya, 19 ini sangat triggering kamu banget. Mimpi di tanggal 19, 20, 21. Taruh kertas di samping tempat tidur. Sekali mimpi yang benar-benar ada artinya langsung tulis. Dari kemarin aku juga banyak orang yang jarang mimpi ya. Tapi beberapa hari kebelakangan lagi sering mimpi. Mimpi kayak, kenapa ya mimpi-mimpi ini kayak orang-orang yang tadinya nggak pernah dimimpiin, nggak dipikirin. Maksudnya apa ya? Tulis. Kamu kalau kayak gini kamu pasti bingung apa artinya. Orang akhirnya nanya, makanya Mentari mau tak ajarin. Ditulis, kamu baca nggak ngerti sampai intuisi kamu menjawab sendiri. Gitu. Jadi kita jangan paksain. Baca mimpi itu kan pakai intuisi. Kalau intuisinya belum kuat pasti kamu nggak ngerti. Tapi itu kan salah satu cara untuk nguatin intuisi. Mimpi itu kan punyamu. Harusnya kamu yang lebih paham. Gitu kan. Kamu nggak paham karena intuisi kamu keblok. Jadi ini tanggal 19, 20, 21 ya. Dan kamu harus mau mendengarkan advice di bulan ini, bulan depan. Kamu nggak boleh dengan caramu sendiri. Harus minta advice 1-2 orang ya, karena kamu rentan membuat kesalahan di bulan ini. Iya udah kayaknya dia, Mbak. Aku sadar sih abis itu gue sebenarnya nggak boleh kayak gini, cuman kayak nggak puas gitu kayaknya kalau belum dar gitu. Karena kan Merkuri sama Mars itu kan sama tuh, cepet kan planetnya. Jadi ketika Merkuri disuruh pelan dan mundur, ini buat kalian nih nggak menyenangkan gitu. Karena kalian tuh action. Ngomong itu kan gitu kan. 5 itu pasti pintar omong gitu. Ketika mundur kamu disuruh diem dulu. Jangan banyak ngomong, diem aja. Dan kalau kayak gitu kamu pasti dites. Kayak kamu puasa dites depan orang lagi makan di Dan depan itu juga kamu. Mbak, pas kejadian itu juga momennya, juga kejadiannya pas aku lagi puasa. Aku bingung, udah lagi sholat malam, sholat fajar, sholat tahajud, apa segala macam, lagi puasa. Dites. Iya. Wah pagi-pagi udah ngamuk-ngamuk, astagfirullahaladzim, kayak lagi puasa udah begini-begini, lagi mau menenangkan diri. Kenapa sih? Pas lagi puasa. Nah itu, sebenarnya cobaan itu kan susah. Kalau nggak susah tuh namanya nggak cobaan kan ya. Cuman hanya enteng gitu. Tapi kalau kamu lolos dengan cobaan itu, Berarti masih remedial Mbak kemarin. iya. Ini pokoknya untuk Prima awal-awal tuh pelajari Merkuri dulu deh Prima. Karena ucapan kamu itu sangat kuat. Ucapan kamu itu bisa membuat keberuntungan, bisa memutus keberuntungan. Bisa membuat karma baik, bisa membuat karma nggak baik. Jangan swearing, mengumpat ya. Ingat bola itu yang kamu lempar. Udah kelanjur balik loh Prima. Makanya 5 itu kalau di Jawa itu ilat geni gitu loh. Ucapannya itu benar-benar panas, kuat gitu. Kilat geni. Jadi membara gitu. Jadi kalau kamu Menyala. baranya pas, enak ngangetin orang yang di Ini kebakaran. kebakaran. Iya, jadi harus benar-benar dijaga. Jaga banget. Ya. Kayaknya aku ketemu Mbak Mona ini hari ini tujuan utamanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat terakhir ini. Ternyata ini yang kamu cari. Iya kayaknya ini. Pokoknya aku pesan, apalagi nggak cuman Merkuri yang retrograde, Saturnus juga retrograde sampai November. Jadi sampai November play low Prima, dan berusaha berbuat yang baik, positif. Jangan gunakan ego kamu. Ingat tahun ini kita lagi bayar karma kita masing-masing. Jadi ikhlasin aja yang memang harus diambil, harus dirampas, harus itu ikhlas.
ya. Nanti kalau udah November itu udah rilis, kamu akan lihat bigger picture-nya, kamu akan bersyukur kamu sudah melakukan itu. Saat ini kamu pasti ada kayak pertentangan, tapi kan aku gitu kan. Aku begini, kamu nggak tahu karena kan lagi mundur. Mundur itu kan kamu disuruh mengevaluasi sebenarnya. Semoga ketemu lagi ya Mbak Mona. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Hai, Dede Ayu. Next destination udah nyampe mana? Ini cepat banget. Jadi abis wawancara Mbak Mona tadi dan main-main ke tempatnya, sekarang kita ke Hotel Neo Denpasar. Kita datang ke acara gathering kebangkitan Nusantara. We've arrived at our destination.